Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Ahmad Maulana, mahasiswa semester 4, kelas B Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cyber etik atau etika siber. Etika siber, cyber etik, termasuk dalam kajian etika terapan atau etika khusus. Menurut Richard A. Spinello, 2004, etika siber didefinisikan sebagai penerapan etika yang menjelaskan tentang moral, hukum, dan isu sosial dalam pengembangan dan penggunaan teknologi siber. Yang mana teknologi siber itu ia definisikan pula sebagai sebuah spektrum besar yang membentang dari perangkat komputer hingga sekelompok jaringan komputasi, informasi, dan komunikasi. Dengan demikian, etika siber atau etika internet tidak sekedar membahas tentang tata cara penggunaan internet yang baik, aman, dan santun, yang mana hal tersebut tergolong ke dalam etika internet. Namun lebih jauh lagi, etika internet mengkaji permasalahan-permasalahan moral, hukum, dan isu-isu sosial yang berhubungan dengan penggunaan komputer dan jaringan internet sebagai pengguna interaksi antar manusia. Bila mana suatu tindakan merupakan pelanggaran etika atau bukan, melibatkan penilaian normatif dan penafsiran terhadap aturan tertulis, telah diketahui pula bahwa teknologi siber menciptakan sebuah dunia tersendiri yang terpisah dari dunia real. Sebuah dunia siber atau dunia maya atau dunia virtual yang hanya bisa diakses melalui sambungan internet pada komputer. Internet, interconnection networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Berikut alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Antara lain, pertama, informasi pada internet bisa diakses 24 jam. Biayanya murah, bahkan gratis. Kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi. Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Dan pengguna internet telah merambah ke segala penjuru kalangan masyarakat. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Dyson tahun 1994 menjelaskan cyberspace merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic wave. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik. Karakteristik dunia maya sebagai berikut. Pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Keempat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Dan terakhir, informasi di dalamnya bersifat publik. Pentingnya etika di dunia maya. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Selanjutnya, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan mungkin masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Beberapa teori dalam dunia cyber. Pertama, the theory of uploader and the downloader, yaitu suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan uploading dan downloading
yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. Beberapa teori dalam dunia cyber. Pertama, the theory of uploader and the downloader, yaitu suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. Beberapa teori dalam dunia cyber. Pertama, the theory of uploader and the downloader, yaitu suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. Contohnya, suatu negara dapat melarang untuk uploading dan downloading kegiatan perjudian di wilayahnya. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan ketentuan ini. Dalam konteks ini, jika negara tidak mempunyai perangkat atau teknologi, sangat susah untuk melakukan pemantauan atau pengawasan, terlebih jika belum ada aturan tentang hukum-hukum yang berlaku. Kedua, the law of the server, yaitu pendekatan ini memperlakukan server di mana web page secara fisik berlokasi dan di mana mereka dicatat data elektronik. Misalnya, sebuah webpage yang berlokasi di Stanford University, maka akan tunduk pada hukum California. Ketiga, the theory of international space, yaitu ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Analoginya adalah tidak terletak pada kesamaan fisik semata, melainkan sifat internasional. Tidak ada ruang yang tidak tersentuh oleh teori ini. Semua tempat dapat dimasuki teori ini, karena dunia cyber mempunyai karakteristik yang maya. Netiquette, contoh beretika berinternet. Netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Netiquette pada one-to-one communication, yang dimaksud dengan one-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh dari netiquette pada one-to-one communication adalah berkomunikasi via email. Hal-hal yang dilarang adalah jangan terlalu banyak mengutip, perlakukan email secara pribadi, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital, jangan membicarakan orang lain, jangan menggunakan carbon copy, jangan menggunakan format HTML, dan terakhir, jawablah secara masuk akal. Netiquette pada one-to-many communication. Konsep komunikasi one-to-many communication adalah bahwa satu orang bisa berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Hal ini seperti yang terjadi pada mailing list dan net news. Information service. Pada perkembangan internet, diberikan fasilitas dan berbagai layanan baru yang disebut layanan informasi, information service. Berbagai jenis layanan ini antara lain seperti Grouper, Waze, World Wide Web atau WWW, Multi-User Dimension atau MUDS, Multi-User Dimension, which are Object Oriented, MOOS. Pelanggaran etika. Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan pengucilan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi di internet. Sekian dari Maulana, salah hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.